Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zikru qissati Nabiyillah Syuaib alaihi salam. Qala Ka'bul Ahbar anna asma'a muluki Madyan minhum Abu Jad wa Hawar wa Khuta wa Kalaman wa Sa'mas wa Farasat wa hum qaumun minal Amalika. Ka'ab Ibnul Ahbar, sejarawan Islam, menyebutkan bahwa nama-nama Raja Madyan, raja yang ada di Sam kemarin itu, minhum Abu Jad, di antara nama raja itu namanya Abu Jad. Kemudian ada Raja Wahawaz, Raja Hawaz, ada lagi Raja Khuta wa Kulaman dan Raja Kulaman wa Safos. Kemudian Raja Sa'afas wa Qarasat dan Raja Qarasat. Jadi ini bahasa ini bukan bahasa Arab semua ya. Ya karena dulunya sejarahnya memang ya Syria itu sejarahnya tua. Ini Syria itu kan sekarang masih Syria ya, ibu kota Damaskus. Ya sama juga Irak kan dulunya namanya Kerajaan Mesopotamia. Dulunya bukan Irak, namanya Kerajaan Mesopotamia. Sam juga dulu namanya disebutnya Kerajaan Madyan. Nah ini nama-nama rajanya juga kan ya kayaknya namanya bukan Arab ini kan, ya, namanya Abu Jad ya bahasa Arab. Tapi kalau Hawar ini beda lagi. Ya nama-nama rajanya sama juga kita cerita zaman dulu ada kerajaan Romawi kuno gitu kan ya Pak Haji. Ada raja namanya Raja Janus, ya, Raja Fabrius dan seterusnya. Kemudian Raja Janus menjadi nama bulan, Raja Janus menjadi Januari, ya, Raja Fabrius menjadi raja lalu jadi bulan Februari. Gitu. Itu kalau cerita Romawi kuno. Nah ini cerita Syria kuno ya. Itu namanya Kerajaan Madyan. Nah ini dan Nabi Syuaib ini kan orang dari Madyan. Itu Nabi Syuaib ini ada dalam Kerajaan Madyan itu sendiri. Nah Raja Madyan diantaranya Abu Jad namanya. Kalau Abu artinya bapak, Jad artinya kakek. Padahal kalau kata Ibnu Abbas, Abu Jad itu namanya Abu Adam, ayakholafat ta'ah zahiran. Ya, Abu Jad artinya apa sih? Kata Ibnu Abbas, Abu Jad itu artinya Nabi Adam. Yaitu kholafat ta'ah zahiran wajada fi akris sajarah, yang pernah memaksiati perintah Allah secara zahir, menentang perintah Allah secara zahir karena makan buah khuldi yang ada di surga. Itu Abu Jad maknanya begitu kata Ibnu Abbas. Jadi kalau kita lihat di sini Nabi Adam maksiat di surga itu sebenarnya hanya zahirnya saja. Karena di surga bukan tempat maksiat. Kan surga bukan tempat maksiat. Dan Nabi Adam dibilang maksiat, nah itu hanya zahirnya saja. Ya, kemudian yang raja keduanya namanya Zaul min nazala ilal ardi. Zaul itu bukan bahasa Arab. Yang dimaksud bahasa Arabnya man nazala ilal ardi. Ya, orang yang turun dari surga ke muka bumi. Nah itu bahasa ininya disebut zaul. Ya, padahal zawal bahasa Arabnya itu.
Ya, kemudian wa makna khuto, lah raja berikutnya namanya khuto, artinya khutot anhu dzunubuhu bitaubah. Kemudian Nabi Adam diterima taubatnya, dihapus dosanya. Itu artinya khuto, bahasa kerajaan Madiannya. Wa makna kulman akala minas sajarah. Sedangkan nama raja berikutnya kulman tadi artinya orang yang pernah makan buah khuldi. Wa man alaihi rabbuhu bil maghfirah, dan orang yang kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Wa makna sa'fas asa Adam rabbahu fa akhrajahu minan nikmah ilal kaddi. Sedangkan Sa'was, nama raja Sa'was, maknanya Nabi Adam berdurhaka kepada Tuhannya lalu diusir dari nikmat surga menuju dunia perjuangan yang keras. Gitu. Jadi maknanya makna yang tadi itu Sa'fas bahasanya. Memang Nabi Adam itu dikeluarkan dari nikmat surga menuju nikmat dunia yang sedikit yang penuh perjuangan. Ya, dari situ kita tahu bahwa dunia itu nikmatnya memang sedikit tapi penuh perjuangan. Wa makna farsad ini aqarra bidzambi wa sallama minal uquba, salima minal uquba. Ya, sedangkan arti farsad adalah orang yang mengakui dosa lalu selamat dari hukuman. Nah, ini sejarahnya berarti orang yang mau mengakui kesalahan biasanya dapat ampunan dosa. Wa qala qad ya asma'u muluki ashabil aika. Tapi sejarawan yang lain mengatakan nama tadi bukan nama Raja Madian tapi Raja-Raja Aika. Titik ya. Qala Kabirul Ahbar inna Madian ibnu Ibrahim. Nah, ini kan tadi ada kota Madian. Madian itu nama siapa? Dan di sini ternyata Madian itu nama orang bin Ibrahim, namanya Madian bin Ibrahim, jadi anaknya Ibrahim. Jadi nama orang kemudian jadi nama kota Madian, nama aslinya Madian ibnu Ibrahim. Nah, Madian ini dikenang sampai jadi nama kota karena asa umrun tawilan. Karena dia hidupnya umurnya panjang sekali. Itu. Jadi Madian bin Ibrahim ini dulu umurnya panjang, lalu dikenang dijadikan nama kota Madian. Mungkin dikenang dari sisi umurnya yang panjang, ya. Dengan harapan orang-orang kota Madian umurnya panjang-panjang gitu. Ya dari zaman ke zaman kan itu kalau bahasa Arabnya tafaul, berharap mirip. Ya, karena Madian bin Ibrahim itu dulu umurnya panjang sekali, ada di Syria. Kemudian orang Syria ingin bikin kota namanya Madian, orang yang umurnya panjang tadi. Ya, supaya orang-orang Madian Syria menjadi orang-orang yang umurnya panjang. Otomatis kalau umurnya panjang sehat kan ya. Gizinya cukup, pikiran tenang, hatinya senang. Itu baru biasanya umurnya panjang. Tapi kalau hidupnya sengsara, melarat, ya susah umurnya panjang ya. Berarti itu harapan mereka bikin kota namanya kota Madian, nama asli orang Madian ibnu Ibrahim. Wa kana lahu imra'atun minal amalikah. Dia punya istri ya dari golongan Amalikah, golongan bangsawan yang kuat. Ya fawulidat lahu arba'atu banin. Kemudian dia punya anak 4, jadi istrinya itu. Ya, dia punya istri dari golongan orang bangsawan yang kuat, dikarunia anak 4. Fatazawwaju wa tawalladu wa sara minhum khalqun katsir.
Kemudian 4 anak itu pun menjadi nikah lagi, fasarat minhum khalqun katsir. Ya, maka menjadilah anak cucu, anak beranak menjadi banyak sekali. Fada amadian bikubaro inaslih wa jama'ahum indahu. Ya. Fada amadian bikubaro inaslih. Kemudian si Madian tadi, ya tadi kan orang kuat tadi umurnya panjang kan, ada dia panggil ya Madian bikubaro inasri, dia berdoa. Jadi Madian berdoa karena anak cucunya banyak, dia berdoa mudah-mudahan keturunanku orang-orang besar semua. Ya itu kan ya, orang-orang besar, orang-orang sukses semua. Kemudian wajama'ahum indahu, karena dia berdoa ingin seperti itu, ia kumpulkan anak cucunya, dihadirkan di hadapan Madian bin Ibrahim itu. Wa qala lahum, kemudian dia bilang kepada anak cucunya, innakum katsartum warra'yu indi. Ya, sesungguhnya kalian jumlahnya sudah banyak anak cucuku, kata dia. Tetapi warra'yu indi, ya ketentuannya ada dalam inisiatif saya, kata Madian. Iya, kalian sudah kumpul tapi harus ikut pendapat saya, itu kata dia, anak cucunya. Apa itu? Anta benu lakum madinatan kabiratan hasinatan. Ya, yaitu saya pengen aku membangunkan untuk kalian kota yang besar, hasinatun, yang sangat terlindungi kuat, hatta la takhafu ala anfusikum minal amalikah, sehingga kalian tidak takut atas kalian dari kaum penjajah yang disebut Amalikah itu. Ya, jadi Madian kumpulkan anak cucunya, ya dia doakan jadi orang besar semua, lalu dia bilang saya ingin membangun kota yang besar, kuat, dibentengi kuat, supaya tidak ada penjajah yang menjajah kalian. Itu. Jadi ini mirip apa? Mirip Jerman Barat, Jerman Timur. Yang disebut dengan tembok apa aja? Mirip Jerman Barat, Jerman Timur ketika jadi korban perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika, maka dibikinlah benteng yang membatasi Jerman Barat, Jerman Timur. Namanya benteng apa aja? Yang di Jerman itu apa namanya, Guru? Berlin, ya. Itu benteng di Berlin itu. Tembok Berlin namanya, disebutnya tembok Berlin. Itu kan benteng yang kuat membatasi Jerman Barat, Jerman Timur. Karena Jerman Timur dikuasai Uni Soviet, Jerman Barat dikuasai Amerika. Sama juga Korea Utara dengan Korea Selatan gitu. Itu kan korban perang dingin antara kekuatan Uni Soviet dan Amerika Serikat gitu. Nah ini sama, dia bikin benteng kuat yang disebut kota Madian supaya tidak dijajah oleh orang-orang luar. Nah itu berdirinya kota Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Itu namanya kota Madian, ada di Syria sekarang, Sam namanya. Nah, itu sejarahnya begitu, ya. Lalu kemudian disebutkan lagi di sini, wa hassanuhu wa sammuhu bismi jaddihim Madian. Setelah dibangun kuat jadi kota besar, bentengnya kuat, lalu mereka sepakat kita kasih nama apa benteng ini? Ya udah, kita kasih nama kakek kita yang umurnya panjang, namanya Madian bin Ibrahim. Ya wa nazalu bil aika wa hiya qaryatun qaribatun min Madian. Yang sebelumnya mereka tinggal bukan di
di Madian, tetapi Nabi Syuaib tadi dan keluarganya sebenarnya sebelumnya tinggal di Aikah. Aikah itu desa kecil dekat dengan Madian, tapi bukan di Madian. Jadi dia bangun itu belum pindah ke situ. Bahkan ahlu Madian, lah setelah jadi mereka pindah dari Aikah ke kota Madian itu. Fakana ahlu Madian ya'budunallah wa ahlul Aikah ya'budunal asnam. Lah saat itu penduduk kota Madian itu semuanya beriman menyembah kepada Allah. Sedangkan penduduk Aikah, tempat tinggal sebelumnya Nabi Syuaib, Aikah, mereka itu masyarakatnya menyembah berhala atau patung. Ya, wala yughayyiru ba'duhum ala ba'din. Ya, dan mereka tidak merubah satu dengan yang lain alias monoton seperti itu aja. Nyembah patung ya nyembah patung, anak beranak nyembah patung lagi, nggak pernah ada perubahan. Itu ya. Ya itu kalau bahasa disebutnya bahasa jahiliyah, ma wajadna alaihi abana. Jadi kenapa Nabi Syuaib tadi itu ya keluarganya yang tadi itu pindah dari Aikah daerah penyembah patung, hijrah ke Madian daerah muslim yang menyembah Allah. Nah di sini sejarah membuktikan bahwa orang muslim tinggal di lingkungan yang bukan muslim memang diperintahkan hijrah ke daerah yang muslim. Itu. Daerah yang tidak beriman, kita beriman, nggak enak karena lingkungannya tidak beriman. Maka diperintahkan pindah ke daerah yang beriman. Ya kita ini di Banten termasuk daerah beriman ya Pak Haji. Iya, coba kalau kita jalan-jalan di Banten, nggak mungkin orang nggak bisa sholat di pinggir jalan Pak Agus ya. Sana dikit masjid, sana dikit musola. Coba kita jalan di Manado, waduh berpuluh-puluh kilo baru ketemu masjid. Ya kan Pak Haji ya? Itu baru di Indonesia loh ya. Kalau kita jalan-jalan ke Manado, waduh dari sini ke Pandeglang belum tentu ketemu musola atau masjid. Ya kan? Jauh sekali. Karena mereka non muslim mayoritas. Itu ya cuman yang menarik ada budaya yang mirip. Daerah yang banyak mayoritas biasanya mereka akan berbuat berlebihan. Itu kan. Contoh ya di Banten ini kan namanya bangun masjid minta jariah di jalan-jalan. Karena dia merasa mayoritas. Itu kan. Tapi kalau di Manado bangun masjid minta di jalan-jalan bangun gereja. Gitu loh. Artinya yang mayoritas biasanya seenaknya aja bikin aturan gitu loh. Ya kan ya gitu itu. Walaupun ada peraturan MUI minta jariah di jalan itu haram. Majelis Ulama Banten kan begitu Pak Haji. Tahun 2008 Majelis Ulama Banten memutuskan minta jariah di jalan hukumnya haram. Karena mengganggu orang lewat. Madorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Lah ketemu di Manado minoritas muslim, mayoritas Kristen. Lah sama karena dia mayoritas bikin gereja minta dananya di jalan-jalan juga di Manado. Yang masjidnya malah nggak berani minta di jalan di Manado karena dia minoritas itu. Ya di sini juga nggak ada orang gereja minta jariah di jalan, ada nggak? Nggak ada karena dia minoritas. Nah, itu ada kemiripan sedikit bahwa kalau mayoritas biasanya berbuat sesuka hatinya karena dia merasa kuat, merasa mayoritas. Itu ya cuman ya gitulah. Kadang-kadang itu dibolak-balik, tetap aja dibolak-balik juga tetap tidak bisa karena dia punya anggota yang lebih dibanding yang lain. Itu. Nah ini sejarah masa lalu juga sama kayak begitu. Jadi sampai di sini Madian tadi itu Madian bin Ibrahim bikin kota namanya Madian, dibentengi kuat biar tidak ada penjajah yang menjajah.
Terlebih yang mereka pertahankan karena penduduk kota Madian muslim semua. Sedangkan tempat sebelumnya Aikah tidak ada, semuanya menyembah patung semua. Itulah di sini ya sejarah membuktikan kayak begitulah biasanya wala yughayyiru ba'dhum ala ba'din. Karena dia sudah nyembah patung ya sudah selamanya begitu aja. Ketika Madian mau mencoba ngajak beriman, ya nggak ada perubahan. Akhirnya pindah ke Madian. Wa kana fil Madinati rajulun min ubadihim yuqalu lahu Sun'un wa huwa walidu Syu'aib. Dan di kota itu ada seseorang ya min ibadihim, ya, seorang yang ahli ibadah di kota Madian itu yang dikasih namanya Sun'un. Lah Sun'un itu siapa? Walidu Syu'aib, ayahnya Nabi Syu'aib. Ya. Jadi ayah Nabi Syu'aib itu ternyata orang Madian, cuman dia muslim ya. Walaupun tadi kan sebelumnya Aikahnya daerah kafir, tapi dia muslim. Ya namanya Sun'un, bapaknya Nabi Syu'aib itu namanya Sun'un. Wa kana tahta Sun'un imra'atun minal Amalikah. Ternyata Sun'un ini punya istri dari golongan bangsawan yang tadi itu dianggap golongan bangsawan yang kuat itu, istrinya. Fawaladat lahu walidan, lalu dia punya anak satu, wa huwa Syu'aib, dia adalah Syu'aib. Ya wasmuhu, sedangkan nama aslinya Syu'aib itu namanya Bairun. Ya, jadi ternyata Nabi Syu'aib itu bukan nama asli. Nama aslinya Bairun. Ya, Nabi Syu'aib itu namanya Bairun. Ya, sama juga kemarin Zulkifli nama aslinya Bashir gitu kan. Ya. Nah itulah. Jadi kalau Zulkifli nama aslinya Bashir, anaknya Nabi Ayub yang kelima, ya kan. Kalau ini Syu'aib itu bapaknya namanya Sun'un, nama aslinya adalah Bairun. Ya, namanya Bairun bukan Syu'aib. Ya, di sini ya disebut Syu'aib, nanti ada sejarahnya kenapa disebut dengan Syu'aib, toh namanya Bairun gitu. Hina kana gulaman, ketika masih kecil namanya Bairun. Wa kana sababu tasmiyatihi Syu'aiban, lalu apa sebabnya dia diganti dengan Syu'aib atau sebutan Syu'aib? Anna walidahu lamma kabura sinuhu wa da'ufa khaufa ala nafsihi min kathratil qaumi farajan ayus ifahu waladuhu fakana Sun'un yaqulu Allahumma barik li fi sya'bi ay waladi. Jadi sebabnya diganti dengan Syu'aib itu ketika ayahnya namanya Sun'un sudah lanjut usia, wada'ufa dan sudah tidak berdaya, khaufa ala nafsihi min kathratil qaumi farjan. Ya, dia mengkhawatirkan dirinya mingkathrotil kaum farjan ayus ifahu, ya waladahu, ya khawatir anak-anaknya tadi itu tidak mampu melanjutkan, tadi itu perjuangan beliau. Akhirnya Sun'un berdoa, itu udah tua dia berdoa, Allahumma barik li fi Syu'aibi ay waladi. Ya kan, karena dia anaknya cuma satu, ya kan, ya anak saya cuma satu, ini namanya Bairun tadi, khawatir ke depan banyak tantangan, ya makanya dia doa, ya Allah berkailah kepadaku fi Syu'aibi pada anakku ay waladi, yaitu yang bernama Bairun tadi. Jadi Syu'aib itu artinya anak tunggal gitu. Ya. Faghalaba alaihi ismu Syu'aib, maka akhirnya orang sering nyebut Syu'aib padahal namanya Bairun. Itu. Faqila lahu Syu'aib wa saqata anhu ismul awal,
Kemudian sering disebut Syuaib terus, akhirnya gugurlah nama yang pertama. Kok jadi begitu ya? Iya, lelakon. Anak cuman satu, udah tua, takut ini dan itu, akhirnya didoakan walaupun anak saya satu, berkahi anak saya yang satu supaya anak cucunya banyak lagi. Nah, itu bahasa Arabnya. Anak cucu yang berkembang terus itu disebutnya Syuaib, itu bahasa Arabnya. Karena Subun kan artinya cabang, itu. Syuaib itu cabang kecil, karena harusnya anaknya banyak, cuman satu, maka disebut cabang kecil, anak kecil, karena cuman satu-satunya, anak bawang, anak tunggal, anak apa? Semata wayang ke anak bawang, anak semata wayang. Syuaib dikasih. Jadi cuman kenapa harus namanya jadi populer gara-gara anak yang tadi tunggal disebut Syuaib terus. Ya kan begini, sama juga Hamdun kalau ditasghirkan jadi Humaidun. Ya kan Hamid jadi Humaid, Sa'bun jadi Syuaib, Kibrun jadi Kubair gitu loh. Itu bahasa Arab kan begitu Pak Haji. Ya Abdun, ada Abdullah, ada Ubaidullah. Lah sama kan Sa'bun ada Syuaibun gitu. Kalau bahasa Arab disebutnya tasghir Pak Haji. Jadi kalau Hamid mau Hamid besar, kalau Humaid, Humaidi, Humaidun, Hamid kecil gitu. Kalau Sa'bun cabang besar, kalau Syuaibun cabang kecil gitu. Lah cabang itu yang dimaksud anak gitu. Kan orang punya anak dianggap cabang gitu. Cucu nyabang lagi ke cucu terus. Itu bahasa Arabnya Syuaib. Ya makanya ada bulan namanya bulan Sa'ban. Maknanya kayak begini juga kan. Sa'ban itu artinya cabang, sama aja. Bulan Sa'ban bulan yang penuh cabang. Cabang apa? Cabang pahala. Ya kan, kalau bulan Sa'ban orang beramal kata Nabi pahalanya menjadi 700 kali lipat. Maka disebut Sa'ban 10 jadi 700. Namanya Sa'ban. Dan ini mau Syuaib ya. Cabang kecil anaknya yang namanya tadi itu. Ya, Son'un. Ada riwayat yang lain Son'un disebut Sun'un, ada yang Son'un, terserah bahasanya. Itu bapaknya Syuaib dengan tadi itu. Ya, sejarahnya kayak begitu. Jadi nama panggilan ceritanya ya, nama panggilan lama-lama jadi top, lama-lama nama aslinya hilang gitu. Itu. Itu kenapa ya? Karena berkat doanya Son'un tadi bapaknya. Jadi ternyata dari zaman ke zaman doa anak cucu itu isinya cuma satu. Ya doa anak cucu itu dari zaman ke zaman isinya cuma satu, berkah. Allahumma barik Syuaibi. Itu. Enggak, iya doa anak cucu emang cuma satu. Didoakan biar berkah, jadi anak yang berkah, istri yang berkah, suami yang berkah, rumah yang berkah, mobil yang berkah. Hidup isinya cuma berkah doang sebenarnya. Sama Rasulullah juga pernah ada sahabat terkenal namanya Abu Musa al-Asy'ari yang dijamin masuk surga dalam hadis itu. Abu Musa al-Asy'ari itu pernah punya anak, saking senangnya anak pertama, langsung dihadapkan ke Rasul, terima kasih atas doanya anak saya sudah lahir. Ya, akhirnya dipegang sama Rasul, digendong sama Rasul. Tolong doakan Rasul. Begitu dipegang Rasul, didoakan Allahumma barik lahu fi hayatihi wa ba'da mamati. Nabi tetap doanya sama. Ya Allah berkahilah bayi ini selama hidup dan setelah mati. Gitu. Ini juga sama, bapaknya Nabi Son'un juga hanya Allah membarik Syuaibi. Gitu kan. Ya karena anak satu kalau berkah tetap aja hebat. Daripada anak banyak nggak berkah, ruwet malah. Ya kan itu. Yang satu maling, yang satu garam lah, ruwet malah. Ya mendingan satu berkah kayak Syuaib ini. Gitu kan ya. Ya itu memang berkah itu, hidup itu yang enak berkah. Kasih umur berkah,
Kasih apa saja yang berkah. Memang hidup itu doa nabi-nabi dulu juga isinya cuma satu, berkah. Apa sih berkah itu? Berkah itu tambah baik, tambah positif, tambah pinter. Pokoknya tambah yang baik-baik disebut berkah. Ya kan? Jadi pokoknya tambah baik terus kan? Bukan tambah jelek, tambahnya baik terus. Ibarat ilmu bodoh terus naik, pinter terus, itu namanya berkah. Tapi kalau harta yang berkah, manfaatnya pahala terus, itu namanya berkah. Itu. Tapi kalau umur berkah, makin tua makin soleh, makin tua makin soleh, namanya umur berkah. Ya kalau makin tua makin rajin maksiat, namanya nggak berkah gitu itu. Ya kan itu. Ya kan begitu kan ya. Jadi tambah baik itu bahasa Arabnya berkah. Itulah doa barokah itu kayak begitu. Makanya barokah itu jangan dimaknai cukup, bukan sekedar cukup dan berkembang baik. Iya, jadi meningkat barokah, meningkat baiknya. Ya, meningkat baiknya. Ya, kalau pikiran yang berkah, pikiran yang mencetuskan pahala-pahala baru. Namanya inovasi. Ya misalnya Pak Agus mencetuskan gimana supaya jamaah ini makin banyak, lah itu namanya pikiran yang berkah. Tapi kalau pikiran mudah-mudahan ini makin sepi, lah itu mah bukan pikiran yang berkah, pikiran yang maksiat. Gitu kan. Jadi barokah itu tergantung ada di mana gitu itu. Anak yang berkah ya kayak begitu Nabi Syuaib, anak satu tetapi nilainya luar biasa gitu tuh. Ya makanya Rasulullah itu dikasih anak laki-laki 3 semuanya wafat. Ya ternyata yang berkah anak yang putrinya. Itu kan ya. Ya. Dan yang putrinya justru berkah semua. Ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya Ummu Kulsum. Itu kan berkah. Berkahnya apa? Ada yang nikah dengan Sayyidina Ali, ada yang nikah dengan Utsman, ada yang nikah dengan Umar. Itu kan? Ya, anak Nabi 4 putri itu nikah dengan sahabatnya sendiri. Ya kan, yang nikah dengan Umar melahirkan anak namanya Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar dan yang lain semuanya ahli hadis. Itu kan ya. Ya kemudian yang dinikah dengan Utsman dengan segala kekelebihan dan kekayaannya kayak begitu dan seterusnya. Artinya berkahnya lewat itu. Ya makanya bahasanya gini, kalau doain anak nak sekolah biar jadi orang yang berkah gitu Pak Agus ya, biar jadi orang pinter. Salah, pinter belum tentu berkah. Itu masalahnya. Buktinya banyak orang pinter pada korupsi, namanya nggak berkah, pinternya bagus ya. Ya makanya yang bagus doakan jadilah anak yang berkah. Yang berkah di sekolah gimana? Dia pinter, kalau temennya nggak bisa diajarin biar pinter, berarti anak berkah di sekolahan. Gitu kan ya. Selalu inovasi yang baik-baik, namanya berkah. Nanti di jalan temennya kehabisan bekal dikasih, itu namanya anak yang berkah. Gitu kan ya. Jadi disitulah doa berkah itu dari nabi ke nabi sampai kita sekarang. Ya kenapa kita makan juga mintanya berkah kan? Doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Minta berkah juga. Ya, jadi kita minta ya Allah jadikan makanan dan minuman yang saya konsumsi ini berkah. Artinya makanan yang kita makan, minum yang kita minum semuanya menjadi energi positif yang melahirkan taufik, rajin ibadah, rajin membantu orang dan seterusnya. Itu namanya doa makan biar berkah. Gitu kan? Ya artinya makin kenyang, makin nilainya naik lebih positif. Gitu kan. Kalau orang kantor kinerjanya lebih baik bahasanya gitu. Meningkat lebih baik karena makanannya berkah. Ini doanya Son'un kepada anaknya yang namanya Syuaib tadi itu.
Ya, Allahumma barik li fi Su'aibi ay waladi faghalaba ali ismu. Jadi di sini sama orang disebut dari kecil disebut Abu Bakar Siddiq. Itu kan nama yang mengalahkan. Ya coba kalau saya tanya nama Abu Bakar Siddiq siapa? Ayo. Kan banyak yang lupa kan? Abu Bakar Siddiq bukan nama aslinya. Ya itu kayak tadi itu Su'aib dua nama aslinya kan. Karena dari kecil dipanggilin orang Su'aib lama-lama nama aslinya ketutup hilang. Sama Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq itu dari kata Siddiq itu dari kecil nggak pernah bohong, orangnya jujur. Tetangganya manggilnya Siddiq padahal namanya bukan Siddiq. Gitu kan. Itu sampai sekarang kan Abu Bakar Siddiq aja orang nyebutin padahal namanya siapa? Ya, nama Abu Bakar Siddiq itu Abdullah bin Abi Quhafa. Gitu. Nama Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Nama aslinya. Tapi kan orang jarang nyebut Abdullah bin Abi Quhafa gitu kan ya. Abu Bakar Siddiq aja. Karena dari kecil Siddiqnya itu dia. Orang nggak pernah bohong dari kecil karena mainnya sama Nabi terus. Umurnya cuma beda 2 tahun dengan Rasul. Lebih tua 2 tahun doang Abu Bakar Siddiq sama Rasul itu. Jadi main terus dari kecil. Lah Nabi Muhammad dipanggil Amin, dia dipanggil Siddiq gitu loh. Ini kan ya. Ya Muhammad juga sama nggak pernah bohong, namanya Muhammad dipanggil Amin aja sama temen-temennya. Ini dipanggil Siddiq aja. Sampai sekarang nama itu terkenal terus Abu Bakar Siddiq terus. Ya kan nggak pernah disebut Abdullah bin Abi Quhafa, nggak pernah, jarang orang nyebut. Ya itu. Nah itulah kadang-kadang kayak begitu nama asli justru malah ketutup ya dengan sebutan-sebutan terkenal dari kecil. Apakah salah? Enggak, karena itu nama diambil dari perilaku baiknya. Ya karena diambil dari perilaku baiknya loh ya, tapi kalau dipanggil yang jelek jangan mau. Lah iya, masa dipanggil si Black dari kecil lo kasihan, jangan. Itu mah bukan nama yang benar. Namanya Hamid, orangnya hitam, dipanggil kecil si Black terus sampai mati, jangan. Itu malah salah. Ini mah enggak, yang positif boleh. Ini nyatanya kayak begitu. Ya kayak Su'aib tadi kan namanya bukan Su'aib karena temennya Su'aib anak tunggal gitu kan ya. Cabang kecil maksudnya anak tunggal gitu kan. Nah ini wasaqata anhu al ismul awal summa tuwfiya Abu Husanun. Ya setelah sepuh tadi dia bilang Su'aib, maksudnya dia manggil anak tunggalnya tadi itu dipanggil Su'aib. Ternyata semuanya mengakui, masyarakat udahlah namanya yang itu aja, yang Su'aib, jangan yang kemarin gitu. Ya akhirnya bapaknya juga setuju dengan sebutan orang-orang tadi itu, bapaknya setuju. Setelah setuju ya namanya udah sepuh, tsumatu fiya, kemudian ayahanda Sun'un wafat. Ya. Faqama Su'aib, habis cerita tadi kok nama ini kok lama-lama hilang, ya udahlah kalau begitu masyarakat maunya disebut Su'aib ya udah saya setuju gitu kata bapaknya. Kemudian nggak lama bapaknya wafat yang bernama Sun'un itu. Faqama Su'aib maqama abihi, kemudian Su'aib menduduki posisi ayahanda. Wafaqa bizuhdi, kemudian dia pun melejit dikenal sebagai orang ahli zuhud wal ibadah dan ahli ibadah ahla zamanihi, pada zamannya, min ahli Madian, dari penduduk kota Madian Syria itu. Wastahara bidzalika, dan dia dikenal dengan orang yang zuhud ahli ibadah di kota Madian. Itu. Jadi itu semua para nabi, para rasul selalu ada di posisi ahli ibadah dan ahli zuhud. Zuhud itu apa? Ibadah itu memang rentetannya dengan zuhud dari zaman ke zaman. Ya karena Nabi bahasanya gini, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia ini pasti dicintai Allah.
Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada milik orang lain, maka kamu dicintai orang lain. Jadi kalau para orang-orang soleh, nabi maupun rasul maupun para ulama, itu ada di posisi rajin ibadah, zuhud mentalnya. Ibadah mau dekat dengan Allah. Kalau zuhud dari sisi mental. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu memandang kekayaan dunia sebagai sesuatu yang menghantarkan kebahagiaan akhirat. Jadi dunia untuk akhirat, namanya zuhud. Itu kan ya. Itu jadi dunia untuk akhirat. Maksudnya apa? Punya apapun boleh, tapi niatnya tetap akhirat. Itu namanya zuhud. Dan itu tanda orang dicintai Allah, ya zuhud itu kan. Nah itu, jadi boleh jadi orang kaya raya, tetapi ibadah nggak pernah diganggu sedikit pun oleh kekayaannya. Itu. Iya, pokoknya mau kaya kayak bagaimanapun, ibadah tetap istiqomah. Itu namanya zuhud. Itu. Punya bis 1000, pikirannya nggak pernah mikirin bis 1000, mikirinnya ibadah akhirat terus. Bisa nggak gitu bagus? Ya itu tanda dicintai Allah. Ya itu. Kata Nabi, zuhudlah kamu, pasti dicintai Allah. Ya itu. Ini kan karena makanya ada orang kaya zuhud, ibadahnya bagus, ada orang miskin tidak zuhud. Lah ini lebih parah. Contoh, orang kaya raya triliunan kekayaannya, tetapi begitu sholat Allahu Akbar nggak ingat kekayaan yang triliunan itu masuk zuhud ya. Tetapi ada orang miskin uangnya cuma 100.000, begitu Allahu Akbar ingat 100.000, tidak zuhud walaupun miskin. Gitu kan ya. Jadi zuhud itu ada di mental. Silahkan dunia dimiliki semuanya, tapi ibadah sama sekali tidak terganggu. Ya contohnya kemarin kan Nabi Ayub itu kan, kerajaan, anak semuanya dibakar iblis, nggak keganggu ibadahnya sama sekali. Ini kan makanya kalau ada orang kenapa ketinggalan jamaah, sibuk, salah, harusnya zuhud. Ya kan, sibuk apapun Allah tetap nomor 1. Itu namanya zuhud. Iya, kerja untuk ibadah atau kerja untuk akhirat. Yang dimaksud akhirat ya ibadah itu di dunia. Ya kan akhiratnya belum datang. Persiapan akhirat yang baik namanya ibadah. Hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maksudnya begitu. Atau di Al-Quran wa ma umiru illa liya'budullah. Gitu kan? Jadi orang hanya disuruh ibadah, dikasih rezeki berapapun Allah tetap nyuruh ibadah itu. Jadi nggak ada kata tadi kamu ke sholatnya ketinggalan karena sibuk ini, karena ngurus ini. Salah, harusnya zuhud. Urus mah diurus, tapi waktu ibadah. Nanti habis ibadah urus lagi gitu. Gitu kan ya. Makanya dulu kan ada cerita orang itu, dulu kan ada pendidikan Pancasila. Pak Agus masih cerita Pancasila nggak, udah hilang kali ya? P4 masih nggak? Oh masih kebagian, kirain udah nggak kebagian. Iya kalau yang dulu kan begitu Pak Haji ya. Iya ada penataran P4, dulu ada penataran P4, ya gitu. Lah waktu itu Pak Kiai saya kebetulan menjadi penatar P4 nasional terbaik. Ya dia cerita lah ya cerita P4, cerita Pancasila. Ya isinya kayak begitu juga. Ketuhanan yang Maha Esa, aplikasinya, implementasinya apa? Kita lagi sidang DPR, ribut berdebat, ada azan, tutup, selesai sholat, itulah namanya Pancasialis sejati. Ya, jadi dulu begitu kan, yang disebut pengamalan Pancasila Ketuhanan Maha Esa itu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kita sibuk debat di DPR, begitu ada azan duhur, tutup dulu, sholat dulu. Ya, maka dia menjadi penatar P4 terbaik harusnya.
Ya artinya ya sama kayak tadi itu, zuhud namanya, bukan kalau bahasa kita. Nah, itu kemudian zuhud yang menimbulkan cinta orang. Tadi kan cinta Allah. Ya hidup untuk ibadah, untuk akhirat. Nah, kemudian kalau pengen dicintai oleh sesama, wazat fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap milik orang lain, maka orang lain akan cinta kepadamu. Artinya apa? Orang yang nggak pernah berharap tamak nebeng orang lain. Gitu. Namanya mandiri ya, disebutnya mandiri ya Pak Haji ya. Ya kata Nabi, jadilah kamu yang nggak pernah berharap dikasih orang. Gitu loh. Tapi mandirilah kamu, maka kamu akan disukai oleh banyak orang. Itu kata Nabi. Jadi jangan berharap dikasih orang, numpang jasa orang, karena manusia terbatas. Ketika orang masih jaya bisa nolong, tapi ketika sudah jatuh mana mungkin bisa nolong. Artinya terbatas, maka nanti ujungnya kerugian. Maka disuruh mandiri. Sehingga Nabi nyebutnya bahwa pekerjaan terbaik adalah amalur rajuli biyadihi, pekerjaan yang dikerjakan secara mandiri, tidak bergantung dengan banyak orang dari sisi pekerjaan. Tapi kalau dari sisi pemasaran ya otomatis berhubungan dengan banyak orang. Ya makanya dulu itu orang perempuan suruh jahit di rumah, gitu kan ya. Loh itu bagus kan, nggak bergaul dengan banyak orang, dia mandiri. Ya, tapi kalau perempuan kerja di kantor, di pabrik, wah pasti banyak masalah. Karena dia berhubungan dengan banyak orang, tidak mandiri, sehingga banyak gangguan, banyak godaan. Itu perbedaannya. Ini ternyata Su'aib itu menggantikan ayahanda Son'un dari sisi posisi zuhudnya, ibadahnya, nama baiknya semua ada di dia. Wastahara bidzalika qala wa kan alumajan ashabu tijarat yastarunal hintah wasair wa dzalika. Lalu penduduk Madian, kota Madian tadi, sebenarnya mereka budayanya apa? Ternyata mereka itu kaum pedagang yang kerjaannya berdagang, membeli gandum, membeli jagung dan sejenisnya, dan juga biji-bijian. Kemudian bayuh rizunaha indahum wayatarabbasuna. Ya cuman karena mereka pedagang, akhirnya mereka kadang-kadang menguasai perdagangan, lalu mereka banyak menyimpan barang-barang belian, dan itulah yang kemudian menjadi penyakit perdagangan. Ya berdagang itu halal, tapi ketika mereka menimbun barang, nunggu harga mahal baru dijual, itu. Nah ini akhirnya muncul budaya ini orang Madian. Nah, makanya Nabi Su'aib disuruh ke situ, tujuannya ke situ. Ya karena mereka pedagang-pedagang kaya, tapi kemudian jadi mafia pedagang, nimbun barang, kalau harga murah disimpan, harga mahal dijual. Nah itu dalam fikih disebut dengan ihtikar. Nah ihtikar itu haram dalam Islam, ya kan? Ya itu kan namanya disebutnya mafia perdagangan sekarang nyebutnya. Ya kan ini kayak sekarang musim panen padi, ya oleh tengkulak disimpan. Nanti begitu di lapangan mahal baru dikeluarkan. Itu haram dalam Islam. Nah ini budaya orang Madian ternyata begitu. Tapi kalau pedagang kan? Hah? Tapi kalau pedagang Ya, iya pedagang. Bukan kalau punya sendiri mah enggak, untuk dimakan sendiri mah enggak. Tetap dijual. Panen nih. Iya. Simpan dah. Nanti ketika masalah tidak dijual. Iya. Iya, ini ihtikar itu seperti itu. Jadi istilahnya mafia perdagangan ihtikar itu. Iya. Pedagang. Kalau orang panen disimpan sendiri ya monggo aja orang di apa. Ya buat sendiri, bukan merugikan orang. Ini emang enggak. Nah itulah makanya kalau kemarin itu ya Pak Haji ya,
Yang kemarin kasus beras itu sebenarnya kita nggak punya, kita nggak kurang beras, cuman ada yang main di sana. Iya, oleh pedagang nakal disimpan akhirnya langka beras. Akhirnya pemerintah kewalahan mengimpor dari Thailand, dari Vietnam. Itu kan. Lah itu mafia kayak begitu itu zaman Nabi Syuaib sudah terjadi. Itulah yang kemudian Al-Quran itu menyebut dalam sejarah wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ya, inilah yang dapat dibacakan dan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta doanya ke dari jamaah.